tergantung suasana, tergantung situasi sih. Ada beberapa liburan yang kayak misalnya sudah pasti, seperti misalnya liburan akhir tahun, atau misalnya liburan tengah tahun, atau setelah Lebaran, itu biasanya aku udah beli dari jauh-jauh hari. Betul kata tadi Mas Arif, bahwa pasti kan ada harga yang lebih apa ya, entah harga promo atau harga yang lebih murah ketika kita belinya jauh hari. Tapi kalau misalnya memang tiba-tiba ada, wah aku ada duit, uang kaget moment nih, gitu ya, ada duit lebih gitu. Mungkin aku ada beberapa liburan-liburan yang agak sedikit dadakan atau impromptu, tapi itu tentu dengan perhitungan yang sangat baik dan mungkin dengan jarak minimal tuh sebulan sebelumnya kayak gitu. Tapi sebenarnya aku lebih tipe yang merencanakan dari jauh. Nah, tapi mungkin di sini juga perlu diingat bahwa kan aku sebenarnya kerjaan aku juga sebagai traveling. Yes. Jadi sebenarnya sih situasi yang lebih terjadi adalah memang aku mengeplan dari jauh-jauh hari gitu. Karena aku disisipkan di antaranya tuh aku tetap ada jadwal traveling seperti itu. Oke, wah keren juga nih. Jadi ternyata Kayla dan Kak Arif juga ini tipe yang sebenarnya merencanakan dari jauh-jauh hari. Cuman tadi menarik juga nih Kayla, ternyata kalau misalnya kita ada uang kaget, ini kan terkadang kita suka sulit ya Kayla ya. Kalau kita ada uang kaget kayak, aduh ini harus dikemanakan gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita mau liburan pun sebenarnya nggak masalah. Tapi benar tadi Kayla, tapi harus at least kayak sebulan gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih Kayla, tips mungkin ke Sobat Menyala saat ketika kita dapat uang kaget, itu Kak Ayla tuh gimana sih cara ngebudgeting si liburannya? Apa dulu nih sebenarnya yang harus disiapin? Karena bingung, apakah harus beli tiket pesawat dulu, apakah tiket hotel dulu, atau gimana nih Kak Ayla biasanya? Oke, setiap kali aku mendapat uang kaget, tentu aku melihat ya nominalnya itu memungkinkan aku untuk pergi kemana, itu pertama. Jadi destinasi itu menentukan kira-kira budget berapa sih yang dibutuhkan, karena destinasi tersebut kan pasti ada living cost-nya, meaning kita udah tahu lah kira-kira dalam satu hari itu bakal spend makan berapa, rata-rata di daerah tersebut tuh hotel itu per malamnya berapa, dan rata-rata untuk untuk menggunakan transport tuh kira-kira akan habis berapa. Jadi pertama pasti aku pilih destinasinya dulu. Misal udah tahu nih kisarannya, oh kalau destinasinya ke sini, kisarannya biaya adalah segini, atau misalnya kisaran tiketnya adalah harga segini. Karena aku kan juga tipe yang liburan maunya tuh nyaman, gitu loh. Jangan sampai liburan itu dipaksakan hanya karena kita budgetnya mepet. Jadi kalau misal budgetnya mepet, mendingan kita pilih destinasi yang sekiranya dengan budget tersebut kita bisa merasakan nyaman. Setelah aku mencari tiket pesawat, biasanya aku akan ngecek pertama itu adalah hotel. Hotel itu kan juga pasti kita maunya, orang bilang hotel tuh tidur aja lagi cuma tempat transit doang gitu. Tapi ternyata setelah aku merasakan berapa kali traveling, hotel dan tempat tidur itu adalah tempat yang menurut aku cukup krusial karena kita pasti kepengen dalam perjalanan itu kita istirahatnya tuh benar, tidurnya benar gitu. Jadi hotel tuh menurut aku juga penting. Abis itu kita cek juga destinasi kita mau kemana aja sih, mau atraksi apa aja sih mau kita lihat di sana dan how to get there. Berarti kan akan memikirkan transportasi gitu, apakah harus by train atau by bus atau misalnya subway dan segala macamnya. Nanti baru kita pikirin, abis itu setelah itu kita pikirin makannya dan apa aja yang mau dibeli. Jadi sebenarnya kalau makan itu menurutku masih bisa kayak main puzzle ya, masih bisa dipikirin ininya gitu gimana dan segala macam. Tapi yang terpenting tuh justru yang di depan itu sih, tiket pesawat, hotel, dan transportasi, dan juga biaya makan selama di sana, gitu. Oke, dan ini bener banget Kayla, karena kan banyak banget ya anak muda tuh kayak misalnya teman-teman aku deh gitu kan, kalau kita misalnya mau liburan, resolusi tahunan, akhir tahun pengen kemana, pengen liburan, tapi akhirnya resolusi cuma wacana doang Kak, gitu kan, karena Ya, liburannya ternyata nggak dibikin spesifik kayak Kayla gitu, jadi kayak, oh kita mau kemananya, ya, destinasinya, terus kayak tiket pesawatnya berapa, hotelnya mau di mana, itinerary kita mau kemana, itu nggak suka ditulis. Jadi bener ya, banget itu terjadi juga gitu. Jadi ini bisa jadi insight buat teman-teman juga. Oke, aku ya. juga mau nanya nih ke Kak Arif tadi. Kak Arif adalah tipe yang tadi ngerencanain gitu ya. Nah, Kak Arif, apakah sama nih kayak Kak Ayla gitu, kayak wah tentuin dulu gitu kan sesuai dengan budgetnya, atau tadi Kak Arif juga lebih ke oke nih tahun nih setahun ke depan gitu kan, oh berarti tahun depan oh ini kita bisa mulainya, oh dari tahun ini kita udah mulai nyiapin nih misalnya hotelnya mau seperti apa, atau misalnya, atau mungkin ada triknya dari Kak Arif nih yang mungkin bisa
bisa jadi insight barunya juga nih buat teman-teman nih. Oke, jadi kalau aku biasa buat jalan-jalan ya, buat traveling itu, aku biasa membagi menjadi 2 budget nih. Yang pertama budget primer, itu meliputi transportasi, jadi akomodasi, juga konsumsi. Kemudian budget sekunder nih, budget sekunder buat orang Indonesia biasanya itu buat belanja sama buat beli oleh-oleh, gitu kan. Nah, kalau 3 budget yang primer ini udah tercukupi, jadi kita bisa nyisihin duit lagi buat yang sekunder nih. Tapi jangan sampai yang sekunder malah ngeberatin yang primer tadi, yang 3 tadi. Gitu. Kalau aku tipsnya segitu. Jadi lama-kelamaan jalan-jalan, awalnya suka ngebeliin oleh-oleh buat orang kantor, buat keluarga, saudara, gitu kan. Tapi lama-lama kok sayang ya duit buat dikasih ke orang gitu kan. Karena orang Indonesia ini kebanyakan jalan-jalan ini malah mikirin orang lain, bukan malah mikirin senang-senang, dan itu nggak baik menurut aku ya. Karena seharusnya oleh-oleh itu hanya untuk orang-orang terdekat aja kalau menurutku sekarang. Jadi ketika jalan-jalan ya udah kita pikirin hidup sendiri dengan tenang dulu, jalan-jalan baru mikirin orang lain. Nah, tadi jalan-jalan kebutuhannya yang penting ketika udah ada tiket pesawat, misalkan kita mau jalan-jalan tahun depan, misalkan ke US, kita beli tiket pesawat dulu, masih setahun. Kita kemudian cari-cari hotel nih biasanya menjelang keberangkatan 2-3 bulan, biasanya itu rate-nya udah lumayan kelihatan nih per season kan biasanya. Terus habis itu baru setelah mendekati baru kita ngelihat nih di sana biaya hidupnya gimana. Benar kata Kayla tadi, kita harus tahu juga living cost di kota-kota yang ingin kita kunjungi seperti apa. Dari situ baru kita budgeting. Kalau aku biasa budgeting, biasanya aku beli buku, namanya buku Lonely Planet itu, biasa aku baca-baca di sana ketahuan nih standar living cost tiap kota itu berapa. Nanti kita ketahuan kalau mau makan kuliner di mana aja itu ada harganya. Jadi biasa kalau yang mahal ditandai dengan dolarnya, ada 3 nih, dolar gitu kan. Kalau misalkan yang murah itu ya cuma $1. Nanti kalian tinggal bener tadi kayak main puzzle itu, mau makan di mana, mau nginep di mana, itu juga ada ditandai dengan dolar juga. Kemudian ya mau jalan-jalan kemana aja. Itu ada semua di buku Lonely Planet itu. Tapi kalau sekarang mungkin teman-teman lebih suka browsing ya. Jadi disesuaikan aja yang mana yang paling cocok. Kayak gitu sih paling dari aku. Oke, wah, ini pun insight baru juga ya buat aku. Ternyata sepenting itu kita mempelajari culture di sana gitu kan. Kayak tadi Kak Arif bilang kayak bahwa kalau gue sukanya beli buku dulu nih Lonely Planet supaya tahu di sana tuh seperti apa keadaannya, karena pasti akan berbeda, dan supaya tahu nih ada hacks-hacksnya gitu ya. Keren juga. Nah, aku juga pengen tanya di sini ke teman-teman, silahkan banget kita ini sharing ke teman-teman di sini adalah tipe yang mana? Tipe yang merencanakan dari jauh-jauh hari, atau tadi tipe yang kayaknya liburan tuh jadinya dadakan gitu, karena kebanyakan gitu dadakan kayaknya lebih seru gitu ya, kayak dadakan lebih seru daripada direncanain. Kalau direncanain biasanya suka sering banget nggak jadinya, ada hal inilah, ada hal itulah. Nah, boleh banget di sini teman-teman ada yang mau sharing, boleh banget nih, atau enggak langsung aja di kolom chat. Kalau teman-teman nih tipe yang mana? Tipe yang lebih suka merencanakan, nah atau yang tipenya dadakan. Oke, dari Kak Aulia nih, tipe merencanakan tapi nggak terlalu jauh waktunya. Oke, Kak Aulia, aku boleh nggak kita ngobrol-ngobrol, jadi silahkan di-unmute, aku minta dari Nyala Badi untuk bantu. Halo Oke, Kak, halo Kak Aulia. iya. Oke, Kak Aulia boleh nih sharing kalau Kak Aulia tipenya yang kayak gimana nih? Kalau sebelumnya selamat malam semuanya. Kenalin aku Aulia dari Malang. Sebelumnya aku tuh paling suka kalau merencanakan dulu sih, tapi nggak terlalu jauh gitu. Mungkin tadi Kak Ayla sama Kak Arif mungkin jauh-jauh jauh-jauh hari kan, bahkan berbulan-bulan gitu. Tapi kalau aku nggak, karena takutnya kalau terlalu jauh malah hanya sebagai wacana aja kayak gitu. Tapi ya paling nggak 1 bulan lah kayak gitu. Itu aja sih Kak. Oke, Kak Aulia nih ternyata tipenya yang merencanakannya paling lama kayak 1 bulan gitu ya. Nah, nah sini juga ada lagi nggak sih teman-teman yang mau sharing lagi? Oke, ini ada juga ada yang tipe dari jauh hari sih biar lebih prepare, betul banget. Tapi aku pengen tanyain baik ke Kak Arif dan Kak Ayla. Pernah nggak sih Kak bener-bener yang liburannya dadakan banget gitu ya, yang sampai mungkin ada beberapa hal yang bikin kita, oh ya gue lupa nih ngerencanain ini, gue lupa nih gitu. Ada nggak sih momen ngerencanain liburan dadakan gitu? Boleh Kak Ayla dulu.
Oke. Aku ada banget sih. Justru kalau misalnya tadi kan aku bilang tuh kalau merencanakan liburan yang udah pasti seperti akhir tahun tuh mungkin dari jauh-jauh hari. Tapi kalau liburan dadakannya itulah yang kayak aku bilang ada banget tuh momen kayak wah ternyata aku dua minggu lagi aku ada waktu kosong atau 3 minggu lagi aku ada momen kosong nih 4 hari 5 hari ngapain ya gitu. Itu tuh biasanya yang paling sering terlupa ya kalau aku tuh adalah urusan transport. Kadang-kadang kita selalu mikir destinasi yang kita datengin itu gampang nanti paling ada public transport atau gampang nanti ini. Tapi pas nyampe sana oh iya ya itu hal yang paling kelupaan gitu, paling di arrange entah mau nyewa mobil atau misalnya from point A to point B itu gimana caranya itu tuh biasanya paling mudah terlupakan. Mungkin karena kalau misalnya ya tiket kita udah pasti lah ya, nggak mungkin kita nggak bisa sampai destinasi tanpa tiket. Hotel pun juga nggak mungkin terlupa karena itu adalah tempat kita nanti beristirahat. Tapi itu sih transport yang biasanya aku malah kayak iya ya ini bagaimana ya untuk cara kesananya. Oke. Dan karena pasti setiap negara beda-beda ya kayak transportasinya seperti apa gitu kan? Yes, benar. Apalagi especially aku pernah ke beberapa kota atau beberapa destinasi yang misalnya nih, kayak kemarin nih aku ke US gitu. Kita tahu US ada subway, ada taksi di mana-mana, bisa naik online ini di mana-mana gitu kayak Uber. Tapi ternyata pas aku nyampe LA, di sana nggak ada train, nggak ada subway, di sana sebaiknya menyewa mobil, udah itu sebaiknya juga di sana mungkin kalau ada Uber pun mahal. Jadi hal-hal yang seperti itu gitu yang aku oh ya, sure check gitu. Harusnya aku cek loh sebelum kesini kayak gitu. Oke. Wah, menarik juga nih Kak Ella nih. Oke, kalau dari Kak Arif nih, gimana nih Kak? Pernah nggak sih Kak kayak liburan dadakan terus kayak, wah something missing nih, ada yang kelupaan gitu? Sebenarnya kalau aku liburan dadakan tuh hampir nggak pernah ya, kecuali memang ada media trip, misalkan ada undangan dari, misalkan dulu pernah ke Taiwan, tiba-tiba diundang dalam waktu 2 minggu sebelumnya tuh langsung 2 minggu lagi yuk ke Taiwan, nah itu baru dadakan, pernah kayak gitu. Tapi kalau liburan beneran dadakan, liburan sendiri gitu hampir nggak pernah. Aku biasa udah jauh-jauh hari dan aku biasa yang aku bilang aku beli buku, jadi aku tahu nih ke sana itu mau ngadepin situasi kayak apa aja aku udah tahu dan aku tipikal yang perfect plan gitu kan. Jadi kayak dari awal aku udah bikin itinerary dari hari 1 sampai hari 7 misalkan mau ngapain aja tuh aku udah bikin. Pernah suatu hari aku pernah solo traveling ke UK waktu itu, mendarat di Bandara Manchester saat itu, dan waktu itu aku sendirian bawa backpack yang gede, terus mau masuk imigrasi ditanyain mau ngapain ke sini gitu kan, karena mungkin mencurigakan ya orang sendirian ke sana terus dari mungkin tampangnya masih lugu gitu kan dan nggak kelihatan kayak traveler gitu misalkan ya. Terus habis itu paspor hijau pun Indonesia kan, biasa orang curiga karena aku juga pernah kena detensi di Amerika gara-gara sendirian juga. Terus ketika masuk ke imigrasi tanya kamu mau ngapain aja di sini gitu kan. Nah untuk menjawabnya aku tinggal tunjukin aja semua itinerary yang udah aku bikin, aku kasih ke meja imigrasinya, kasih ini aku mau ke sini, semuanya udah aku bikin, semuanya udah aku booking, bahkan dari detail dari kereta, dari tiket nonton bola, dari museum udah aku booking semuanya, aku kasih ke petugasnya. Jadi kayak dia malah amazed, wah you make it gitu kan, kayak dia heran kenapa kok kita bisa merencanakan liburan seperfect itu, serajin itu. Karena biasanya orang-orang ke sana mungkin tanpa perencanaan, tapi aku menghindari namanya waktu terbuang percuma di sana. Kebetulan karena aku ngantor juga dan dan aku nggak boleh ngebuang waktu cutiku dengan nggak efektif gitu kan. Jadi harus perfect banget rencananya. Jadi kalau aku nggak bikin kayak gitu, aku akan bingung mau ngapain. Jadi ketika udah ada itinerary yang udah aku bikin, aku akan stick to the plan, akan mematuhi lah hari ini kesini. Jadi lebih aman aja, dan itu berguna juga ketika di imigrasi teman-teman mau masuk sebuah negara kan, ketika kalau dicurigai pasti akan ditanya mau ngapain aja. Ketika kita punya ya udah aman, kita boleh masuk. Oh dia malah mes, oh ternyata kamu udah merencanakan jauh-jauh hari ya kayak gitu. Jadi akhirnya dikasih masuk deh kayak gitu. Oke, wah ini bener juga sih Kak Arif ya, karena aku sempat merasakan bahwa udah planning nih liburan tapi malah stay aja tuh di penginapan, nggak kemana-mana, kayak aduh mau kemana ya, kayak udah bosen gitu kan, kayak apa bedanya dengan ambil cuti terus ya udah istirahat di rumah gitu ya. Nah ini penting banget ternyata, jangan menyia-nyiakan cutinya teman-teman nih ya, terutama yang sudah bekerja nih. Oke, nah jadi di sini juga ada Kak Billy nih. Katanya dari Kak Billy cari diskon yang gede itu paling penting katanya. Wah, nih Kak Billy ini ada
Kak Billy mau share mungkin satu lagi nih Kak Billy. Kak Billy cari diskonnya tuh gimana nih? Mungkin jadi hacks buat teman-teman nih. Kak Billy boleh dibantu untuk open mic-nya dari teman-teman. Oke. Halo Kak Billy. Oke. Adakah Kak Billy? Oke, seems like Kak Billy-nya tidak. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan. Ini aku ada pertanyaan buat Kak Ayla nih. Nah, tadi kan Kak Ayla juga ternyata Kak Ayla memang ada tipe yang merencanakannya, apalagi kayak misalnya liburan akhir tahun, atau misalnya tadi liburan kalau misalnya buat lebaran gitu misalnya. Nah, kan bisa dibilang nih, kalau Kak Ayla kan pendapatannya bisa dibilang pendapatan yang irregular income. Jadi pendapatannya bisa tinggi banget gitu, kadang-kadang mungkin biasa aja gitu kan. Tapi gimana sih Kak tipsnya gitu buat teman-teman, mungkin di sini juga ada yang irregular income. Itu gimana sih supaya bisa merencanakan liburannya, berapa sih yang biasanya Kak Ayla anggarkan, atau gimana nih? Mungkin ada yang tips khususnya nih dari Kak Ayla. Oke. Ini sebenarnya juga aku baru belajar ketika aku resign dari kantor aku. Jadi pas aku juga dapatnya income-nya nggak tetap. Sorry, maksudnya kan kalau misalnya kita di kantor kan kita tahu lah ya, kita bisa ngitung gaji kita berapa bulan dan expenses segala macam. Cuman pas kita freelance kayak kan irregular income itu lumayan membuat cash flow dan perencanaan keuangan itu menjadi hal yang baru lagi gitu. Nah, kalau aku tuh biasanya aku pasti bisa ngukur, bukan pasti bisa ngukur sih, tapi seenggaknya kita punya nih ukuran benchmark atau misalnya season dalam bulanan itu tuh mana yang pendapatan kita tinggi, mana yang pendapatannya biasa aja. Itu biasanya udah cukup kebaca. Nah, kalau misalkan kan aku juga udah cukup lama ya freelance gitu, jadi aku kira-kira udah bisa ngukur nih grafiknya. Jadi biasanya itu aku melihat oke, rata-rata pendapatan aku itu berapa sih gitu kan, pendapatan aku rata-rata berapa, atau misal lagi di grafik yang biasa aja tuh Ayla berapa sih pendapatannya. Nah, misalnya katakanlah X. Dari situ aku harus bisa mempersiapkan dana darurat di setiap income bulanannya. Jadi aku pasti udah nyisihin si dana darurat. Dana darurat udah aman untuk setahun. Nah, pasti kan tiap bulannya kita tahu tuh berapa yang harus kita potong. Nah, selebihnya baru tuh untuk hal-hal misalnya yang urusan domestik lah, kita kebutuhan kita sehari-hari. Apa sih yang harus kita bayarkan, misalnya kayak telepon, biaya rumah, dan segala macamnya. Makanan, dapur, apa gitu-gitu. Nah, once itu udah beres, pasti kan nih ada bonus-bonus nih, yang entah kamu mau spend untuk belanja, shopping, gitu kan, untuk fashion stuff, or for your hobby, or whatever, itu bisa juga kalau aku jabarkan untuk ini kalau nggak ada yang dibeli apa-apa, oke aku tabung, atau misalnya kalau emang aku lagi nggak craving, aku nggak pengen beli apa-apa deh kayaknya, itu akhirnya full aku tabung. Tapi kalau misalnya emang ada yang mau aku beli, harga ternyata sekian dan ini masih ada sisa tabungan, itu biasa aku sisihin untuk leisure. Jadi leisure-nya itu nanti bisa dipakai entah kalau misalnya nggak ke-spend buat liburan, ya bisa untuk spend hal yang leisure yang lainnya, which is mungkin mau staycation atau mau belanja lagi atau apapun gitu. Jadi yang pasti aku memastikan bahwa kebutuhan aku yang primernya sudah terpenuhi, untuk dana darurat sudah ada, dan untuk tools-tools seperti kayak aku kan punya investasi dan segala macamnya itu udah aman, udah nggak ada duit panas, duit dingin inilah yang aku pakai untuk berlibur gitu. Atau misalnya aku tabung-tabung sih, misalnya kayak gue butuh budget, let's say untuk liburan nih kayak gue butuh 20 juta deh gitu. Jadi aku selalu sisihkan uang dingin itu sampai aku achieve numbers gitu, baru aku akan merencanakan liburan. Atau aku bisa ngukur tuh, kayaknya gue bisa ngukur ini dalam waktu ke depan gue bisa nyisihin nih sekian gitu kan, bisa nyisihin sekian, sehingga kebayang nih aku bisa liburan nih di 3 bulan lagi. Nah, maka itu menjadi plan yang menurut aku lebih jelas ketimbang kita misalnya gue pengen liburan nih, tapi income-nya nggak tahu nih, nggak jelas, akhirnya kita nggak punya plan. Jadi kalau misalnya udah bisa merata-ratakan, udah bisa ada plan keuangannya baik, sehingga kita bisa mencapai goal kita, misal dalam 3 bulan, aku 3 bulan lagi mau liburan. Ini cara penyisihan uangnya tuh seperti ini. Kayak gitu sih kalau aku. Jadi yang pasti duit dingin yang dipakai, kebutuhan primer udah terpenuhi, dana darurat udah terpenuhi, barulah itu menjadikan untuk leisure gitu.
Wah, keren banget nih Kayla, bener banget ya, karena kebanyakan dari freelance gitu misalnya atau yang irregular income adalah kayak nggak bisa memastikan, oh kapan nih peak-nya gitu kan. Misalnya kalau Kayla juga kita bisa tahu misalnya, oh Kayla sebagai content creator juga dan kerja di bidang fashion, oh tahu nih peak-peaknya misalnya lagi ada fashion week kayak gitu kan, itu kan sebenarnya bisa, oh tahu nih kita di bulan ini mulai tinggi nih, udah mulai bisa, oh ini ada bonusannya nih, sebenarnya bisa nih kita alokasin ke untuk kepentingan ini, kebutuhan ini, keinginan kita. Sebenarnya itu sebenarnya harus dilakukan nih oleh teman-teman gitu ya. Jadi benar-benar tahu pola pendapatan kita seperti apa. Oke, Kayla. Oke. Nah, aku pun mau bertanya juga ke Kak Arif nih. Oke, sebentar. Oke. Siap. Nah, buat Kak Arif, nah, Kak Arif kan kalau aku lihat nih, di IG-nya nih udah ada bisnis di bidang travel. Nah, apakah sering menemukan nih challenge ketika akan budgeting buat traveling nih, gitu kan? Apalagi kalau misalnya kita lihat nih di masa-masa mungkin dari tahun kemarin gitu ya, 2020, kita lihat nih kan ini yang lesu gitu kan ya, apalagi di bidang travel ini lesu gitu. Tapi aku pengen tahu challenge-nya itu gimana sih Kak Arif supaya ketika budgeting liburan tuh challenge-nya apa aja nih dari Kak Arif nih? Oke. Challenge paling susah adalah cari duitnya sebenarnya. Oke, Karena kalau nggak ada duitnya, kita nggak iya bisa Kak. budgeting, iya kan? Oh benar-benar. Iya dong, challenge-nya itu dong, Setuju. cari duitnya yang susah gitu kan. Makanya aku sampai punya beberapa kanal revenue gitu kan, misalkan dari bisnis travel, dari kantoran, terus kemudian dari ya kadang-kadang di sosial media gitu kan. Jadi itu yang buat buat aku traveling, misalkan ya aku biasa traveling pakai pendapatan dari sosial media biasanya. Ketika ada kerjaan sosial media aku tabung nih di rekening khusus gitu kan. Yang bisnis aku kasih rekening khusus, yang dari kantor aku kasih rekening khusus, dan itu peruntukannya beda-beda gitu. Nah, aku biasanya kalau liburan biasa aku pakai rekening yang dari pekerjaan sosial media, jadi aman dari situ, dari freelancing biasanya aku masuk ke situ, dan itu budget buat traveling gitu. Nah, kalau untuk bikin budget sebenarnya susah-susah gampang kalau kamu sudah terbiasa. Ya mungkin karena aku dulu sering bikin budgeting, bikin di Excel gitu kan. Jadi kita sebelum berangkat tuh bikin di Excel gitu, kita masukin tiket pesawat berapa, terus day one mau kemana aja, tiket hotel per malam berapa, transportasi dari kota A ke B berapa, kita rinci semuanya tuh. Jadi tiap-tiap yang aku sebutin ada transportasi, konsumsi, akomodasi, itu di budgeting semua, sama termasuk tiket-tiket attraction gitu. Itu kita budgeting semua. Nanti tinggal setelah budgeting kan biasa kita ketahuan kita pengennya apa. Nanti kita sesuaikan dengan duit yang ada gitu kan. Baru kita eliminasi nih yang kira-kira ini kemahalan, nggak jadi coret. Ini kemahalan coret. Akhirnya kita dapat nih ini yang pas. Keinginan sama sama kemampuan, jadi biar pas gitu sih. Intinya seperti itu sebenarnya masalah budgeting dalam traveling. Lama-lama akan mudah sih sebenarnya. Gitu. Oke, aku penasaran nih Kak Arif. Kak Arif bikin sampai sedetail itu biasanya berapa hari nih Kak untuk ngerencanain sedetail itu gitu? Sebenarnya yang lama adalah surveinya gitu kan. Karena orang bijak bilang kan kita sebenarnya waktu kita 95% harusnya buat memahami masalahnya, sementara 5%-nya adalah untuk mencari solusinya. Jadi aku lebih banyak membaca dulu atau browsing-browsing sebelum menerapkannya ke dalam Excel. Gitu. Jadi aku nggak lama sih sebenarnya, tapi yang lama adalah surveinya bisa 2 bulan, tapi bikin budgeting cuma 2 hari. Gitu. Oke, wow, oke. Sebenarnya. Bener. Surveinya lama ya Kak Arif ya, bener ya? Risetnya lama. Tapi kalau udah ketahuan mau sini ya udah kita tinggal to-do list, tinggal dipindah ke Excel. Jadi 2 hari pun udah beres. Mungkin kalau cepat lagi ya 2 jam juga udah beres kalau udah ada listnya. Oke. Nah, ini juga di sini Sobat Menyala udah ada yang nanya nih dari Kak Aulia lagi, Kak. Pengen nanya, Kak, boleh bagi tips nggak untuk memilih destinasi wisata dan tempat tinggal sementara yang aman itu gimana? Terutama buat cewek. Kayaknya kalau cewek solo traveling itu kayaknya masih sepertinya kayaknya sulit gitu. Tapi mungkin ada tips nggak sih dari Kayla misalnya, apalagi buat cewek. Kalau Kayla sendiri pernah nggak sih Kak kayak solo traveling gitu? Oke. Mungkin nanti Mas Arif bisa bantu kali ya. Mas Arif kayaknya aku dari tadi amazed banget. He's a true traveler. I was like, wow. Siap. Wow. Silakan. Oke.
Mungkin kalau misalnya untuk perempuan solo traveler, aku pernah sih sekali, tapi itu juga destinasi yang nggak jauh. Dan juga di sana aku ada orang yang aku kenal. Tapi kalau misalnya benar-benar pergi sendiri tanpa ada orang yang aku kenal, aku belum pernah. Karena aku tipe yang extrovert, jadi I want to have someone with me to share whatever in my head gitu, whatever ideas I have gitu. Jadi aku juga tahu bahwa aku ini orangnya a little bit unorganized, well organized chaos, apa ya, kayak chaos tapi organized gitu. Jadi I need to have someone that balance my trip gitu. Jadi aku belum pernah melakukan yang benar-benar solo. Kalau misalnya aku terbang sendiri kemana, nanti di sana janjian sama siapa, atau nanti aku akan numpang di mana itu aku pernah melakukan hal itu. Nah, organized chaos, yes, thank you. Nah, aku mungkin kalau misalnya ditanya destinasi mana yang aman untuk perempuan, aku bisa bilang mungkin aku tahu sih beberapa destinasi, cuma mungkin nanti Mas Arief bisa tambahin. Let's say gini, cari tahu yang pertama, kita tahu di situ secara security atau keamanan, itu kalau nggak salah aku pernah baca di majalah Monocle, itu mereka pernah membahas tuh tingkat kriminalitas di setiap negara, destinasi yang untuk dijadikan liburan. Itu juga perlu diketahui. Jadi mungkin ada baiknya untuk research tingkat kriminalitas dan juga how friendly tempatnya untuk didatangi oleh turis. Karena semakin friendly tempatnya untuk turis dan tingkat kriminalitasnya semakin rendah, maka itu menurut aku bisa jadi aman untuk seorang perempuan melakukan solo traveler. Kalau misalnya aku sih pernah melihat beberapa negara yang aku rasa ini sepertinya cocok ya untuk perempuan yang pergi sendiri. Itu salah satunya negara-negara yang mungkin di Eropa, di Skandinavian, dengan negara-negara yang di atas, atau aku rasa seperti kayak negara Bangkok atau misalnya masih dekat dengan Indonesia seperti Southeast Asia, beberapa negara juga masih cenderung aman. Dan mungkin nanti Mas Arief bisa tambahin, tapi setauku sih aku sempat baca itu juga negara-negara yang cukup aman dan cukup traveler friendly, which is kayak bagaimana kita bisa melakukan perjalanan tanpa kebingungan, karena di situ juga banyak banget pengarahan untuk turis. Nah, salah satu juga yang aku tahu tuh New Zealand sih yang aku tahu, sama Iceland. Cuma kalau Iceland kan kayaknya kalau untuk perempuan sendiri jauh banget gitu ya. Kalau misalnya New Zealand aku tahu banyak solo traveler perempuan yang ke sana, yang teman-teman aku yang sendiri perempuan ke sana tuh mereka so far ceritanya sih aman. Dan Kanada kalau nggak salah. Gitu. Mungkin Mas Arief boleh tambahin? Boleh, Kak Arief. Oke, siap. Jadi sebenarnya kalau dalam traveling mungkin ada prinsip kayak gini ya. Nggak ada negara yang benar-benar aman, sama juga nggak ada negara yang benar-benar nggak aman sebenarnya yang buat kita jalan-jalan. Tapi kalau kita bisa lihat kita bisa lihat secara online juga, kita bisa browsing, misalkan the most safest country for solo traveling gitu. Misalkan kita juga bisa ketahuan di situ di mana. Cuman kalau based on region, misalkan kalau di Southeast Asia, mungkin kita bisa bilang Singapura aman. Thailand itu cocok buat kamu belajar solo traveling, kan di sana udah friendly banget, tourism attraction-nya dan lain-lain tuh kamu buat belajar sangat cocok Thailand. Kalau Singapura sih lebih kota gitu kan, jadi mungkin nggak banyak tantangan gitu, nggak banyak challenge gitu kan, itu aman buat jalan-jalan di Southeast Asia. Atau ke Malaysia juga udah aman. Terus kemudian kalau kita main ke Asia, Jepang, Korea Selatan itu aman gitu. Terus kalau yang agak-agak challenging buat cewek biasanya di Asia Selatan. Itu kayak di India, itu biasanya ada banyak kasus kan. Jadi di sana juga, tapi juga banyak temen cewek yang solo traveling ke sana. Tapi tipsnya ya jangan keluar malam-malam. Pokoknya di atas jam 7 malam ya di hotel aja. Kecuali kalau mau malam ya bawa temen cowok lah, misalkan buat nemenin jalan-jalan. Gitu. Jadi so far kayak gitu. Jadi ada beberapa destinasi yang mungkin bisa dijadikan pilihan kalau ini di Asia ya. Terus kalau ke Eropa, ya Eropa sih overall aman ya. Amannya kalau cewek itu sebenarnya lebih ke lebih ke gangguan kayak di catcalling atau apa kan gitu biasanya takutnya. Tapi kalau di Eropa sih musuhnya banyakan copet sih sebenarnya. Jadi itu cowok cewek sama aja gitu. Tapi kalau untuk yang misalkan pelecehan tuh kebanyakan, kalau lihat risetnya, lihat data-data itu kebanyakan terjadinya di Asia Selatan sih biasanya kayak gitu sih. Sama di mungkin di some part of Afrika kali ya kayak gitu. Oke. Banyak riset. Oke, bener banget ya. Tadi yang Kak Arief bilang bahwa surveinya itu paling lama, berarti bener nih Kak Arief ya. Surveinya paling lama. Oke.
Oke, nah aku mau tanya baik mungkin ke Arif dulu, nanti baru ke Kayla. Nah, ini kan kalau kita lihat selama pandemi ini udah berkisar setahun lebih. Ini kan pasti baik Kak Arif dan Kak Ella juga kan tadi sempat ada liburan yang memang direncanakan nih, kayak akhir tahun atau misalnya tengah tahun gitu ya. Nah ini kan selama pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana nih. Nah, kalau dari Kak Arif dan Kak Ella, gimana sih caranya mengelola uang yang ini harusnya buat liburan, tapi akhirnya nggak jadi liburan. Nah itu kalau dari Kak Arif dan Kak Ella nih dikemanain nih uangnya biar tetap bertumbuh gitu kan, karena jujur juga banyak nih teman-teman aku yang akhirnya nggak liburan, terus kayak bingung kayak uangnya dikemanain ya, tapi kayak nanti kalau misalnya udah mulai dibuka gitu, udah pengen langsung liburan nih. Kalau dari Kak Arif dulu nih, gimana nih Kak Arif? Ya kalau aku sih kebetulan alhamdulillah ya kemarin pas tahun pertama pandemi aku malah lunasin apartemen kemarin tahun lalu gitu. Wow. Jadi nggak ada budget, oh ya udah lunasin aja deh gitu, mumpung nggak liburan gitu kan. Terus sekarang sih mulai investment kecil-kecilan, barusan beli bonds juga di aplikasinya lah. Barusan hari ini banget tadi beli bonds kan, baru apa namanya Ori 20 ya. Iya sebentar hari 20. Sip. Nah, itu baru keluar kan. Udah aku masukin di situ. Jadi kayak tiap ada bonus keluar baru aku masukin. Nanti mungkin ketika sudah pengen jalan-jalan ya bisa diambil. Tapi kalau biasanya aku ambil dari pos lain sih, paling dari reksadana atau apa. Misalkan itu yang harusnya buat liburan aku saving dikit-dikit aja gitu kan. Nanti ketika udah waktunya ya udah kita mungkin perlu ambil, atau mungkin ketika udah ada tabungan lainnya ya kita bisa ambil dari situ. Cuman lumayan dari budget yang harusnya buat liburan, jadi aku bisa jadi investasi juga, termasuk lunasin kredit sih kayak gitu. Wah, keren banget nih Kak Arif ya. Oke, kalau dari Kak Ayla nih, gimana nih Kak nih? Oke, kalau aku juga kemarin, alhamdulillah budget yang aku biasa buat liburan, aku juga akhirnya di tahun 2020 awal, actually, 2020 awal, pokoknya pas udah pandemi tengah-tengah, kayak wah tahun ini nggak bakal pergi kemana-mana, akhirnya aku nabung-nabung dan aku juga buka beberapa investasi, dan juga aku beli tabungan dolar pun di OCBC. Yes, aku senang banget, makanya aku selama ini punya mimpi-mimpi doang, aku pengen punya tabungan dolar, tapi akhirnya aku bisa buka tabungan dolar di OCBC. Udah gitu juga ada beberapa juga investasi lain yang aku ambil di OCBC juga. I'm so happy. Terus aku bisa ngecek lagi kan dari aplikasi. Terus udah gitu, dan selebihnya biasanya ada sekarang aku udah ada melakukan beberapa traveling kecil-kecilan. Mungkin kalau misalnya yang terakhir itu kan traveling agak jauh karena juga buat kerjaan. Tapi kalau untuk yang memang dalam budget sendiri, aku traveling kecil-kecilan di dalam negeri aja. Akhirnya tuh aku pecah budgetnya. Jadi sebenarnya lebih banyak aku investasiin, sisanya aku pakai either buat leisure kayak buat staycation atau buat membeli barang-barang yang selama ini I'm eyeing on, atau ya sebenarnya aku pecah untuk menjadi traveling kecil ya, seperti kayak road trip atau misalnya terbang ke dalam negeri. Yang paling jauh sih aku hanya ke Labuan Bajo, yang seperti itu. Jadi akhirnya aku bisa memecah ke beberapa small trips yang menurut aku secara protokol masih aman. Nah, setelah itu juga aku ada achievement sih, alhamdulillah di tahun 2021 awal ini aku bisa beli mobil karena alhamdulillah aku seneng banget. Iya, karena aku akhirnya wah udah deh ini ajang nabung, akhirnya aku alhamdulillah bisa beli mobil yang aku inginkan. Jadi karena memang kondisinya aku memang sudah harus ganti mobil karena mobilku sudah tua yang sebelumnya. Jadi I think it's the right moment for me. Dan aku juga itu dengan perhitungan yang sangat matang, karena aku sebisa mungkin kalau aku membeli sesuatu atau purchase sesuatu, aku harus punya uangnya dulu gitu. Jangan sampai, itu pun juga traveling gitu ya. Maksudnya aku sebisa mungkin, kalau misalnya aku butuh dana X, meskipun pola pembayarannya bagaimana, seenggaknya dana X tersebut aku udah miliki gitu. Gitu sih kalau aku. Keren banget Kayla ya. Jadi benar banget kalau misalnya kita udah mau traveling, biasanya kita akan rasa bahwa oh yaudah deh nanti ada bonus bulan depan atau bonus 2 bulan lagi nih, boleh nih misalnya pakai cecenya dulu nanti dibayarnya bulan depan atau misalnya 2 bulan lagi. Tapi kan terkadang ternyata bonusnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Akhirnya aku justru nggak tenang. Nah itu pas liburan nggak tenang ya, bener ya Kayla? Iya. Benar, aku justru nggak tenang, terus jadi kayak ngitung-ngitung, aduh iya nggak ya gitu. Jadi aku lebih baik kayak semua itu udah terbudget dengan baik sesuai dengan pos-posnya, dan sesuai dengan kayak oke, ya budget X, kalaupun emang mau ada extend sedikit, agak membengkak sedikit ya mungkin aku batasin hanya boleh 20% atau sampai 30%, tapi selebihnya itu sebisa mungkin aku batasin sih gitu.
Oke. Nah, mungkin pertanyaan lagi, mungkin buat Kayla dulu kali ya. Aku pengen tahu nih, kalau dari Kayla, hacks untuk liburannya apa nih? Apakah pakai CC biar miles-nya lebih tinggi gitu kan? Atau ada hacks lain yang mungkin bisa Oke. di-sharing buat teman-teman nih, gitu? Iya, biasanya aku memang pakai credit card untuk miles, dan biasanya credit card itu aku pakai untuk lebih kayak ke deposit hotel, atau misalnya pembayaran online yang memang kayak mungkin mau booking train atau segala macam ya. Tapi kalau aku itu biasanya hacks-nya aku udah ngebudgetin. Aku boleh spend berapa, jadi aku dari Jakarta tuh udah tuh, aku bawa cash-nya hanya berapa, karena ada baiknya nih buat teman-teman juga, bawa cash terlalu banyak juga sebenarnya agak kurang aman, jadi better bawa cash secukupnya yang kita kira, kita hitung tahu, oke, akan bayar taksi, let's say, atau akan beli SIM card, atau akan bayar untuk makan jajan, atau apa, tapi selebihnya selama itu bisa dibayar dengan kartu debit, bayarlah dengan kartu debit gitu. Dan aku juga agak meminimize menggunakan kartu kredit unless spend-nya akan lebih banyak daripada yang cash kita keluarin. Aku lebih senang budgetin langsung, dan kalau misalnya kita bayar pakai debit kan kelihatan tuh kita udah spend berapa sih dalam hariannya, sehingga kita bisa catat tuh, oke, hari ini gue udah spend segini, berarti besok itu spend-nya baru boleh berapa gitu. Biasa sih aku gitu. Dan juga make sure kalau misalnya teman kamu ada yang mau nitip nih, ya kan, kadang-kadang suka kayak, Beb, boleh titip nggak gitu? Oke, boleh. Tapi kasih spare waktu. Misalnya gini, kan kadang-kadang ada yang ntar kalau udah barangnya udah ada, gue transfer ya, gitu. Atau gue titip duitnya ya, gitu. Itu make sure, itu juga gini, kan tadi Mas Arif sempat mention juga, utamakan kitanya dulu, baru nanti mikirin orang lain deh, gitu. Jadi biasanya aku udah puasin liburan dulu, aku ngisi nih ada 2 hari, 2 hari yang memang oke, hari ini adalah harinya aku cari barang untuk orang, gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya emang kita udah tahu hari itu kita mau beli, kita notify teman-teman kita, oke, standby ya. Kalau misalnya gue mau beli, transfer gitu. Jadi juga nggak ribet soal nanti keuangan gantinya gimana, apa segala macam. Karena kan akan ada conversion, akan ada conversion itu juga nanti misalnya kita pakai card dulu atau kita pakai ini dulu, hitung lagi keluarnya berapa. Jadi enakan kita hitung saat itu, conversionnya pas kita bayar pakai debit akan keluar, oh kalau di conversion dari misal dolar ke rupiahnya berapa, itu yang nanti dibebankan ke teman gitu. Jadi sebenarnya itu sih kayak bikin hari-harinya jadi efisien dan efektif gitu. Keren. Oke. Kalau dari Kak Arif nih, hacks-nya apa nih yang mau di-sharing? Terkait budgeting lah ya, istilahnya terkait duit buat traveling, pasti pakai kartu kredit itu bisa dapat miles, dan benar sih. Aku malah menggunakan semua rekening bisnisku, aku bayar pakai kartu kredit. Karena milesnya gede. Misalkan sekali kita transaksi puluhan juta gitu kan, milesnya berapa? Banyak banget gitu kan. Dan setelah dikumpul-kumpulin bisa, let's say bisa ke Amerika buat 4 kali. Berarti milesnya. Nggak terasa, asalkan ya langsung bayar, nggak jadi installment dan berbunga gitu kan. Nggak, jangan. Asalkan bulan depannya langsung kita bayar. Kita udah tahu dong ketika kita spending pakai kartu, kita harus tahu kapan kita bisa ngelunasin. Ketika duitnya masuk nih dari konsumen ya harus kita bayar langsung. Tapi itu berguna sih. Jadi biasa pemilik bisnis jalan-jalannya gimana? Yaitu pakai kartu kredit buat bayarin keperluan bisnis, nanti pemilik bisnis dapat apa? Dapat miles-nya. Gitu. Tuh. Terus yang kedua, buat nyari tiket murah bisa dengan join grup di Facebook. Ada nih grup backpacker dunia atau backpacker apa, cari aja di situ. Dulu sering banget dapat tiket-tiket murah. Aku pernah dapat tiket ke Eropa itu PP 4,6 juta. Wow. Akhirnya sering nongkrong di grup kayak gitu. Terus sumpah aku jadi mau nyontek caranya. Iya, itu banyak banget ya, Kak Ella ya. Ada grup-grup di Facebook ada tuh yang sering bagi-bagi tiket murah gitu. Terus apalagi aku pernah juga ya kayak ke UK 5-6 juta itu juga pernah dapat ya gitu. Jadi emang tuh jauh-jauh hari. Jadi makanya ketika kita dapat tiket ya kita tinggal mikir gimana cara dapat duitnya. Gimana cara buat makan, buat nginep, buat beli macam-macam, itu baru kita pikirin setelah dapat tiketnya. Jadi beli dulu, nanti nabung kemudian, kayak gitu. Oke, Sir. Terus yang terakhir mungkin berkaitan juga dengan Just Tip ya. Just Tip kenapa nggak kita duitin aja?
gitu kan. Kalau bisa cuan, kenapa kita kasih gratis ke teman-teman gitu kan? Kita udah nyisin waktu nih, Benar. kita udah jalan tiap hari. Aku pernah just tipin kan, wah banyak banget titipan. Seharian tuh ngurusin just tip doang, kagak jalan-jalan, malah cuma keluar masuk toko. Akhirnya aku just tipin. Aku pernah rekor nge-just tipin ketika ke Jepang, itu seharian aku belanja itu dapat 12 juta profit. Wow, keren banget Repot bisa. Beneran nge-just tipin macam-macam lah pokoknya, semua aku cari Oke. gitu kan. Dan lumayan, jadi kayak kita tiket Jepang berdua atau bertiga saat itu gratis gara-gara just tip gitu. Wow, keren. Oke, aku Istilahnya juga gitu. mau nyontek. Siap ya Kayla. Boleh. Udah dicatat nih hacksnya apa aja nih. Iya. Karena aku tuh Jadi kadang kita terlalu baik, mereka mau nitip, ya udah mereka bayar ya seharga itu gitu. harus berani jual mahal sih, karena kan mereka susah, barangnya nggak ada di Indo kan, mau nggak mau ya udah balik ke gue, apa lu impor sendiri mahal, kena PPN impor, kena PPN 22 impor, belum bea masuk dan lain-lain, itu kan lebih 50% dari dari harganya. Ketika lu jasip ke gue paling cuma 20-30%, dan kita gituin aja. Wow. Oke, keren banget. Wah, ini hacksnya dari Kayla dan Kak Arif pun udah aku catat nih. Ini jadi bisa jadi nanti kalau mau liburan nih, tapi setelah kondisinya tentu stabil gitu kan ya, kita udah siap nih. Oke. Nah, next-nya tadi juga udah dapat nih ya insight-insight dari Kak Arif dan Kayla. Jadi gimana sih Kak, kalau dari financial trainer nih gimana gitu kan ya. Oke, kita di next slide-nya. Jadi Oke. Nah, jadi ini adalah pengelolaan finansialnya. Gimana sih, Kak? Gitu kan. Tadi udah dijelasin juga sebenarnya. Jadi ketika kita mau liburan, next-nya, nah, biasanya itu adalah pertama-tama kita harus tahu dulu sebenarnya sudah sehat belum keuangan kita gitu. Jadi supaya kita udah make sure juga bahwa tadi pun kayak sempat make sure bahwa oh ini dana daruratnya udah aman, ini buat tadi kebutuhan-kebutuhan udah aman gitu kan ya. Terus juga memang kalau kita ada investasi-investasi udah aman, bener-bener yang liburan ini nggak mengganggu rencana keuangan lainnya. Nah, jadi kita pastiin dulu sudah sehat keuangannya. Caranya gimana? Caranya nanti teman-teman tinggal langsung aja melakukan financial check up, dan jika sudah sehat biasanya sih skornya kurang lebih financial basic-nya skor di atas 50, safety-nya di atas 50, growth-nya di atas 50, dan freedom-nya di atas 25. Nah, berapa sih nanti skor yang kamu punya nih, boleh kamu share atau bisa kamu di IG story juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi biar tahu nih, oh ternyata saya udah financially fit nih gitu kan, biar ketahuan. Oke, next-nya setelah kamu cek wah udah ada nih dana darurat udah aman gitu kan ya, terus kebutuhan lain udah aman. Nah, ketika kita merencanakan liburan, bener banget nih, yang pertama kita harus tahu destinasi liburannya mau kemana gitu ya, terus juga harus tahu akomodasi, transportasi, uang konsumsi, dan kebutuhan lainnya. Buat budgeting untuk liburannya dan hitung kebutuhan liburannya, dan jangan lupa mulai investasi atau nabung buat dana liburan, semisal itu memang liburan yang ingin kamu rencanakan jauh-jauh hari. Jangan sampai liburan kamu cuma wacana doang gitu. Jadi pengen abis dari sini, teman-teman liburannya jadi, bukan kayak oh liburan kayak ya udah deh gitu kan kalau ada duitnya aja, tapi sebenarnya harus direncanakan juga.